Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kak Farin. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Nanda. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Triananda, mahasiswi dari Universitas Haimur Perbanas Surabaya, Kak Farin. Di sini saya akan izin untuk melakukan wawancara terkait dengan profil dari toko UMKM Kak Farin ya, Kak. Oke, bisa diceritakan dulu nih Kak Farin, tokonya sedang berada di mana, terus nama tokonya apa, dan juga sedang berjualan apa, Kak? Oke, terima kasih ya. Untuk toko saya itu nama tokonya itu Davarin Production, tapi toko di offline-nya itu namanya DF Davarin. Lalu berdirinya itu sejak tahun 2020, tapi kalau toko offline-nya sendiri itu sudah sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Lalu untuk alamatnya toko offline-nya sendiri itu ada di ITC Mall Surabaya. Terus yang mengelolanya, kalau toko offline itu dibantu dengan orang tua saya untuk mengelola, sedangkan kalau yang produksi sendiri, produksi bajunya itu dikelola sendiri sama saya, seperti itu. Oke, jadi berawalnya itu dari bisnis keluarga ya. Jadi dari tahun 2018 lalu dikembangkan sendiri oleh Farin ditambah untuk produk di online gitu ya, Kak. Jadi Iya. nah untuk produknya itu yang dijual produknya apa saja ya, Kak? Mulai dari model-modelnya mungkin? Oke, kalau untuk produk itu lebih fokus ke baju busana muslim, busana perempuan sih, busana hijab gitu. Oke, baik. Selanjutnya untuk toko offline store itu kan sudah ada dari tahun 2018 ya, Kak. Nah, itu apakah sudah memiliki beberapa karyawan gitu, Kak? Iya, sudah ada sekitar 9 karyawan kalau yang jaga toko offline. Tapi kalau yang untuk produksinya sendiri itu saya sistemnya tuh punya tim. Jadi tim jahit gitu. Kalau ada orderan yang atau ada jahitan yang harus dijahit itu saya lempar ke penjahit-penjahit ini gitu. Oke. Wah, keren banget nih. Sepertinya itu sudah ada 9 karyawan dan itu sudah ada toko offline, sudah ada online store ya, Kak. Nah, untuk akses pembeliannya sendiri ini mulai dari offline dan online ya, Kak. Nah, itu eee, apakah ada market apakah ada online marketnya sendiri, Kak? Di Shopee atau di mana gitu? Iya, kalau untuk Shopee ada online marketnya, cuman nggak seberapa jalan soalnya kan saya sendiri juga masih kuliah. Terus kalau orang tua itu namanya orang tua kan, jadi kayak nggak seberapa telaten buat eh, merhatiin online gitu. Jadi lebih fokus ke toko offline aja seperti itu. Oke. Nah, untuk ketika pembeli membeli secara offline ya, Kak. Nah, itu kan ada beberapa pelanggan, tipe pelanggan gitu. Nah, biasanya rata-rata usia dari pembeli ini umur berapa, Kak? Rata-rata kalau usia itu mungkin dari remaja ya, SMP gitu, SMP, SMA sampai ke ibu-ibu juga. Mungkin ibu-ibu itu 50 tahun, 50 tahunan gitu. Oh, oke oke. Berarti mulai dari remaja ya, remaja Ya, umur belasan tahun sampai 50 tahun gitu ya, Kak. Nah, ya. untuk selanjutnya nih, dari produknya sendiri, dari koleksi Davarin Production itu, memiliki range harga sekitar mulai dari berapa, Kak? Kira-kira ya, kalau kira-kira mungkin start 100.000 sampai kalau kayak ada baju-baju yang sudah satu set sama kerudungnya itu bisa 300-300-an gitu. Dan biasanya baju-baju kayak gini tuh banyak kalau waktu lebaran. Karena kalau orang lebaran kan biasanya mau yang bajunya tuh mewah gitu ya. Jadi biasanya baju 300-an ke atas itu ada waktu lebaran. Oh, oke oke. Jadi ada beberapa produk yang dijual secara, sesuai permintaan dari konsumen ya, Kak, ya? Iya. Ya, oke. Nah, untuk penjualan sendiri nih, penjualannya dari toko Davarin ini apakah selalu stabil gitu? Apakah selalu stabil dan, kira-kira apa sih yang membuat penjualan ini tuh selalu meningkat gitu, Kak? Oke. Kalau di toko sendiri itu namanya di toko ya, jadi kita tuh nggak bisa tahu customer itu datang seberapa banyak. Tapi rata-rata alhamdulillah sekarang itu
masih stabil sih Kak. Jadi kalaupun turun itu nggak anjlok banget. Karena sekarang kan juga COVID udah mulai meningkat lagi. Maksudnya udah mulai turun ya. Jadi mall itu mulai terbuka, terus banyak orang yang sudah berani ke mall lagi, nggak kayak waktu corona awal-awal dulu. Terus apa tadi strateginya biar cepat meningkat? Ya, Ya, faktor apa saja yang biasanya itu membuat penjualannya meningkat? oke. Kalau untuk faktor itu mungkin karena customer-nya Davarin itu sudah percaya kayak sudah apa ya, sudah percaya kalau produk-produknya Davarin itu bagus gitu. Jadi mereka cenderung buat kalau mau ke ITC pasti ke Davarin gitu. Jadi faktor kepercayaan pelanggan sih, Kak. Iya, oke, benar-benar. Ya, jadi, untuk akses, penjualan sendiri ya di mall itu sudah, terbuka ya sekarang. Kan untuk yang tahun kemarin-kemarin tuh cukup sedikit ya, Kak, aksesnya. Karena kan sudah ada pandemi, terus ada ditutup lagi dengan syarat-syarat untuk masuk mall gitu ya, Kak. Nah, untuk selanjutnya nih, apa biasanya penjualan ini tuh, eee, sangat ramai atau selalu meningkat di saat apa, Kak? Oke. Alhamdulillah waktu ini ya Lebaran kemarin itu kan sudah istilahnya kayak normal gitu. Berasanya tuh kayak 2019-nya itu terulang kembali. Jadi biasanya itu memang kalau toko-toko seperti ini tuh bakal meningkat waktu Lebaran sih Kak. Jadi waktu Lebaran itu kan orang-orang cenderung pasti identik dengan baju baru gitu. Jadi waktu Lebaran itu yang benar-benar toko itu rame setiap hari gitu. Bahkan ramenya itu karyawan harus berdiri buat ngawasin pelanggan karena memang rame banget penuh gitu loh tokonya. Oke, oke, oke. Jadi selama lebaran itu kan, banyak tadi kan sudah disinggung oleh Kak Farin tentang, banyak sekali produk yang, diincar gitu ya, untuk produk yang mulai dari produk yang, standar gitu, produk koleksi yang biasa, terus ada yang, koleksi yang cukup mewah ya Kak untuk lebaran itu, karena kan lebaran ini identik dengan baju baru gitu. Mhm. Nah, untuk model pakaiannya ini kan sangat berpengaruh ya, Kak, untuk model koleksi dari toko Davarin ini. Nah, apakah ada momen di mana, konsumen ini meminta untuk produk, koleksi yang baru gitu? Misalkan di sosial media sudah ada beberapa produk, model baju yang, trendy-trendy gitu, mungkin di-spill oleh, selebtok atau selebgram gitu. Apakah dari, Davarin sendiri ini berusaha untuk mengikuti tren atau meluncurkan produk, yang memiliki model yang sama atau yang trendy atau bagaimana, Kak, untuk strateginya? Iya, benar, tentunya kalau fashion itu kan trennya nggak akan ada habisnya ya, pasti ada terus ada terus. Nah, di sini juga, buat dijual di toko itu pastinya mengikuti tren ya, jadi customer minta baju kayak gimana itu biasanya, dikulain atau dicariin gitu barangnya. Terus kalau misalkan yang produksi saya itu karena saya bisa produksi gitu kan, kadang ada customer yang minta baju seperti itu, ya saya bisa bikin sendiri. Cuman kalau namanya produksinya, custom itu beda dengan harga yang dijual di toko. Karena kalau custom itu kan, apa namanya, satuan ya, dan tentunya kalau namanya bisnis fashion ya tentu harus mengikuti tren yang ada di pasar, tapi kita juga harus punya batas-batas atau ciri khasnya kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita punya, ciri khasnya itu baju muslim, hijab gitu, ya udah sebatas itu aja, jadi nggak yang melebar ke mana-mana gitu. Oke. Nah, untuk tadi kan, eee, untuk, bagaimana cara membuat konsumen dari Davarin ini tetap mempercayai Davarin gitu, Kak? Bagaimana strategi marketing atau strategi pelayanan di toko offline dari Davarin ini? Ya kalau dari toko offline-nya sendiri itu biasanya Davarin, selalu kasih, model-model terbaru sih, Kak. Jadi pelanggan itu banyak yang nanya, model barunya yang mana, kayak gitu. Bahkan, mereka itu nyari, nungguin model-model baru di Davarin terus gitu. Jadi, bahkan di online pun itu mereka nanyain gitu, ada model baru nggak? Kayak gitu. Jadi mungkin strateginya lebih ke kita tuh berani buat cariin atau kita berani buat, apa ya namanya,
ngeluarin model-model yang baru dan dengan kuantitas yang banyak. Jadi di toko itu sebenarnya misalkan satu model itu cuma ada berapa seri, tapi kita menang quantity banyak model. Jadi di toko itu ada beragam model gitu sih Kak. Jadi customer itu nggak bosen gitu. Setiap hari pasti ganti modelnya di toko. Oke, keren banget nih. Jadi tuh, di setiap, koleksi itu pasti ada beberapa seri ya, Kak, ada beberapa model atau ada beberapa kuantitas yang dilebihkan itu. Karena kan banyak, konsumen yang menarik menarik konsumen gitu kan untuk, strategi dari pemilihan modelnya sendiri. Nah, dari toko offline, dari toko online sendiri itu apakah dari Davarin ini memiliki pesaing, Kak? Atau memiliki kompetitor di kalangan toko busana wanita gitu, Kak? Ya, untuk pesaing itu, akhir-akhir ini ada satu pesaing yang memang, dia itu ngembari gitu. Jadi misalkan tapi tokonya lebih kecil, tapi dia tuh koleksinya itu berusaha dari Davarin sendiri. Nah, lalu dia, ngancurin harga atau nurunin harga gitu. Misalkan tahu ternyata Davarin itu diskonnya, 10.000 harus beli 3 harus beli 3 baru dapat diskon 10.000. Nah, dia nggak misalkan beli berapa, udah boleh dapat diskon 10.000 kayak gitu sih tekniknya mereka buat menyaingi Davarin. Nah, akhirnya di sini kita, eee eee, memperbanyak koleksi juga gitu buat buat bisa menyaingi dia biar, koleksi yang kita punya itu berbeda gitu kan. Walaupun terus dikejar, terus diikutin terus, akhirnya kita juga sama sih promonya akhirnya kita berikan promo juga, itu sih. Jadi, sekarang lebih ke perang harga sama koleksinya diperbanyak, kayak gitu strategi buat, nyaingin buat bersaing sama pesaing itu, gitu. Oke oke. Nah, untuk pesaingnya sendiri itu, apakah di offline atau di online, Kak? Di offline, di toko. Oh, di toko gitu. Nah, dari Davarin sendiri nih berarti fokus untuk, bagaimana cara memberikan koleksi yang lebih menarik, terus dari pelayanan juga ya, Kak, ya. Dari pelayannya itu harus lebih baik juga, karena kan meskipun dari toko pesaing itu memiliki harga yang cukup, lebih murah dari Davarin, kan bukan berarti layanan mereka ini lebih bagus, gitu kan, Kak. Nah, dari Davarin sendiri ini apakah pernah, menerima komplain gitu atau pernah menerima saran dari para konsumen ini, Kak? Iya, pernah. Biasanya tuh kan karena toko rame, jadi kan, karyawan atau owner itu nggak selalu bisa senyum ya. Kadang kan, namanya juga toko rame kan namanya manusia juga kan. Jadi kadang itu, mukanya terlihat seperti nggak ramah gitu. Nah, itu dikomplain sama customer. Terus ada juga yang, ternyata dari pabrik atau dari konveksi itu bajunya itu jahitannya itu ada yang copot atau ada yang bolong kayak gitu-gitu. Jadi mungkin seperti itu sih Kak komplainnya, ada yang kotor, terus ada yang jahitannya copot, kayak gitu-gitu aja. Dan itu biasanya kita bawa pulang, terus kita perbaiki di rumah, atau kalau yang kotor itu kita cuci di rumah. Oke, wah keren nih. Tapi, dari konsumen ini juga percaya untuk memberikan saran dan masukan kepada Davarin. Berarti kan Davarin ini, bisa bisa memberikan feedback yang lebih bagus gitu kepada konsumen gitu ya, Kak. Oke, mungkin cukup sekian untuk wawancara pagi ini. Terima kasih ya Kak Farin telah, meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait dengan, eee UMKM dari Kak Farin ini. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, terima kasih juga ya. Assalamualaikum. Salam.